Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini. Kita masih digerakkan hati kita untuk beribadah, kepala ini bisa sujud, nikmat menghadap Allah. Ini adalah nikmat besar dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan pangkat dan jabatan. Sudah seharusnya kita meningkatkan kualitas iman takwa di hadapan Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah bersalawat kepada orang yang paling mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur dan jadikan ia di pelupuk matamu. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang sangat menyentuh hati. Kalau kita mau dijadikan gambaran dalam kehidupan, mati memang merupakan sangat dekat dalam kehidupan manusia. Kapanpun dia akan datang, dia sanggup untuk menghampiri kehidupan manusia. Kalau mati sudah datang, kekuatan apa yang sanggup mencegahnya? Harta yang bagaimana banyaknya yang sanggup menyogoknya untuk membayarnya malaikat maut itu ketika datang? Kekuasaan yang sehebat apa yang sanggup untuk supaya terelakkan dari kematian? Mau tidak mau, suka tidak suka, atau bahkan manusia tidak pernah mengimpikan mati, tidak pernah mendamba-dambakan kematian akan datang hidup, akan datang dalam kehidupannya. Kematian pasti akan datang menjumpai kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangi kamu
kendati pun kamu berada dalam suatu benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun, tidak ada satupun manusia yang bisa terhindar dari kematian. Itulah mengapa Islam mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya banyak-banyak mengingat kematian. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita supaya kita banyak untuk mengingatkan kematian. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor hadis 1210. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aksiru zikra hazimil ladzatil maut. Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyaklah kamu, kata Nabi, mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu adalah maut. Maut ketika datang, maka sanggup untuk memberikan jalan kepada manusia yang memang mereka banyak mempersiapkan bekal ketika hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maut bisa menjadi suatu jalan yang nikmat ketika orang itu banyak bekalnya di hadapan Allah. Salatnya tak pernah tinggal, puasa Ramadannya tak pernah tinggal, hablum minallahnya baik, ibadahnya baik, hablum minan nasnya baik dengan manusia. Persiapan yang sangat matang, persiapan yang sangat luar biasa, perjumpaan yang indah, pertemuannya dengan sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maut juga akan bisa menjadi suatu kehidupan yang sangat sengsara, suatu kehidupan yang kekal, yang abadi untuk selama-lamanya. Ketika manusia dititipkan umur oleh Allah, ketika dititipkan usia oleh Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallahnya rusak, hablum minan nasnya rusak, akhlaknya tidak baik, maka kesengsaraan yang sangat luar biasa ketika maut itu datang menjumpai kehidupan seseorang. Wa kafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat, nasihat yang tak bertinta, nasihat yang tak berpena, nasihat yang tak bersuara. Tapi ketika maut itu datang, maka tidak ada seseorang pun yang dapat terelakkan dari kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap manusia yang hidup, yang punya nafas, yang punya jiwa, pasti akan merasakan kematian, dan mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan wafat menghadap Allah. Sebanyak apapun hartamu, kita akan mati. Setinggi apa jabatanmu, kita akan mati menghadap Allah. Sebanyak apa ilmumu, kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu ingat mati, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kematian menjumpai nyawa seseorang yang tadinya badannya tegap, badannya sehat, luar biasa, tapi ketika mati itu sudah tibalah saatnya manusia itu untuk dimandikan oleh saudaranya, di kain kafan, dibungkus dengan kain kafan oleh saudaranya, disolatkan oleh saudaranya yang masih hidup, kemudian diantarkan ke tempat pengistirahatan. Bukan istirahat terakhir, bukan istirahat untuk selama-lamanya, karena kubur adalah akhirat, awal akhirat. Disitulah manusia bisa hidup ribuan tahun, ratusan tahun,
menunggu hari kiamat itu akan terjadi dan ada kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya, akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mengingat mati, jauh mulutnya untuk memfitnah orang lain. Ketika dia ingat mati, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingat mati, dia akan berusaha untuk mengumpulkan amal-amal soleh di hadapan Allah. Illa man taba, kalau dia punya salah, dia segera bertaubat kepada Allah. Wa amana, dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan salihah, dan dia persiapkan amal soleh yang baik di hadapan Allah. Karena dia yakin dan sadar, karena dia yakin dan percaya amal soleh itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan yang sudah dikerjakannya itu yang menolong di hadapan Allah. Bacaan Al-Quran yang sudah dibaca basah bibir lisannya, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tangan kirinya bersedekah kepada orang yang membutuhkan pertolongan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kepalanya yang mulia, yang dibawanya sujud ke lantai menempel, menghambakan dirinya, sujudnya hanya untuk Allah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara harta yang sudah ditinggalkannya, harta yang dicari dari pagi bahkan pulang sore, dari pagi bahkan ada yang pulang pagi, itu semua akan menjadi ahli waris, itu semua akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.